Jadi pertama kitab kuning itu belajar ilmu apa mau? Ilmu nahwu dan ilmu malah itu sorof. sih ya. Nggih, soalnya dalam setiap pelajaran itu pasti yang dipelajari itu yang dasar-dasarnya itu nggih. Nah, dalam pembelajaran kitab kuning itu yang paling dasar itu adalah ilmu nahwu dan juga ilmu sorof. Jadi dimulai dari situ untuk pembekalannya, kemudian untuk selanjutnya atau proses selanjutnya itu lanjut ke mantek atau tata cara bahasa, kemudian balago. Waduh, ini ibunya ini yang tahu kayak gitu. Ibunya ini loh, ibunya ini tahu. Nggak lulus. Nggak lulus. Masih belajar kok lulus. Iya. Maksudnya alumni pun di? Belum alumni, lulus soal alumni piye. Nah, gitu. Nah, saya itu hanya sebagai penyerta. Penyerta itu mengantar gitu ya. Nanti satu mendengar apa itu ilmu yang disebutkan tadi, tapi ya saya nggak paham bener karena memang kita tidak bidangnya. Gitu. Saya itu bidangnya multimedia. Saya itu bidangnya IT gitu. Dan saya itu termasuk YouTuber. Kalian baru tahu nih, tua-tua gini kok YouTuber gitu. Konten. Nah, konten. Tapi intinya adalah nilai manfaat. Kalau orang cari konten itu cari duit. Kita bukan cari duit. Duitnya untuk apa? Tapi transfer ilmu itu penting. Nah, ilmu gini kan perlu tahu ya. Jadi orang-orang yang awam biar tahu. Karena tidak semua orang itu tahu dengan ilmu ini. Nah, betul. Apalagi dalam lingkungan pondok sendiri ya. Tidak semua orang itu mau memondokkan anaknya ini. Makanya itu, apalagi ini aneh. Menurut aneh bagi orang-orang karena kok loh, kok seneng kitab kuning ngapain sih? Ya toh, manfaatnya untuk apa nek dokter kena mumet disuntik loh. Mumet disuntik. Nah, gitu. Nah, ini kalau saya punya anak juga saya kasih yang aneh-aneh juga gitu. Nanti tanya nih aneh-anehnya apa gitu. Iya toh. Oh gitu. Jadi harus pelajaran itu ya. Mengapa kok kamu bisa milih itu? Kok setuju dengan pelajaran kitab kuning, kok nggak cari pelajaran yang lain? Pertama itu saya lihat karena kitab kuning itu sangat relevan, apalagi pada perkembangan era zaman sekarang ya. Terdapat banyak bid'ah yang tidak ada dasarnya gitu loh Pak. Oh ya? Iya. Memang apalagi di daerah Gresik itu lumayan sering kayak gitu. Oh ya? Iya. Jadi fungsi atau tujuan untuk pembelajaran kitab kuning yakni pertama untuk mengetahui kitab-kitab yang terdahulu yang ditulis oleh ulama-ulama yang profesional gitu. Iya. Apalagi itu terkait dengan usul fikih ataupun tentang filosofi ini apa ya, sangat apa ya, kayak warning gitu. Kenapa? Karena hal-hal tersebut itu tidak bisa dikarang sendiri ataupun dicetuskan sendiri hukumnya, harus ada ilmu-ilmu itu. Betul. Kira tahu nggak kamu kitab kuning itu dipelajari mulai kapan, tahu nggak? Kalau sejarahnya sendiri saya kurang tahu. Ya memang saya kurang tahu karena tanya yang aneh-aneh gitu memang disulit dijawab ini. Mungkin baru dengar ini kok kuwi ya. Aku urung tahu kepikiran Mas gitu. Ya, jadi ayah naam. Oh iya, jadi ini memang kalau ini kan paket ya, artinya kamu sudah harus menerima itu ya, tidak perlu alasan-alasan gitu ya. Tapi dari pelajaran yang lain tentang hadis sebenarnya itu juga ada. Kalau itu sebenarnya kitab kuning itu tidak hanya mempelajari tentang usul fikih saja, namun ada kitab yang tentang mempelajari hadis. Ada loh? Ada. Ada. Tetapi kebanyakan di pondok itu yang dipelajari itu usul fikih. Kebanyakan nih. Fikih. Rata-rata. Lah, fikih kan kalau di sini kan fikih itu diketahui dari karya siapa. Lah itu hubungannya apa dengan kitab kuning? Yang jelas itu diketahui karena kan hubungannya ada sanadnya yang jelas. Oh iya. Ya, sanad yang jelas. Setelah itu dari yang sanad jelas itu sudah terverifikasi keasliannya. Keasliannya dari siapa? Orangnya pernah bohong apa enggak, pelupa apa enggak kan gitu ya. Kan kayak hadis gitu. Hadis kan ada yang hadis hadis apa namanya, hadis syaiz gitu kan. Kan ada hadis palsu, ada hadis asli, kemudian ada hadis yang agak palsu gitu. Nah, ini langsung loncat ini. Kemudian di sekolahmu ada pelajaran retorika atau pidato ada? Pelajaran retorika atau pidato itu
sebetulnya itu kurang minat dipelajari, bukan kurang minat tapi kurang mendalami karena kan cuma apa ya, mempelajari tentang ilmu public speaking pokoknya. Itu pun dipelajari di ekstrakurikuler, bukan pelajaran kurikulum. Gitu. Padahal menurut saya itu termasuk terkait penting karena ilmu yang kamu dapetin kalau tidak disampaikan untuk apa gitu loh. Cara menyampaikannya itu. Tata cara bahasa untuk menyampaikan ke seluruh orang, kemudian agar bisa menerima apa yang saya ucapkan gitu, apa yang saya ucapkan itu bisa diterima oleh seluruh orang, meskipun itu baik dari segi umur, dari ekonomi. Nah, betul. Maka sebenarnya pelajaran ataupun ilmu yang harus diketahui oleh seorang ustadz itu kompleks. Tidak gampang, apalagi sekarang zaman multimedia. Harus paham juga. Nah, terus untuk presentasi diajarkan tentang teknologinya, presentasi penggunaan peralatan-peralatan. Alhamdulillah di SMA, di sekolah SMA Asada itu memang dipelajari tentang hal-hal yang terkait dengan IT atau ilmu teknologi kan. Itu pun juga ada mata pelajarannya atau mapelnya gitu. Namanya itu TIK, Teknik Informasi Komunikasi. Ya, saya sendiri, saya itu adalah orang awam yang paham itu. Dalam arti kebutuhan orang pendakwah yang zaman sekarang itu saya paham. Maka sampai sekarang itu saya menyediakan perabot-perabot atau alat-alat yang sebenarnya itu. Contohnya pengadaan alat YouTube. Itu macamnya apa saja saya punya kunci-kuncinya. Bentuk-bentuknya, alat-alatnya saya punya. Nah, kemudian yang lain untuk sound system multimedia itu baik secara digital maupun analog. Nah, kita tahu. Nah, saya bergerak bidang itu. Dan juga saya punya tema untuk menyediakan hal itu. Contohnya apa yang paling sederhana adalah masjid. Ya, Pak, masjid kurang misalnya kurang mic-nya rusak. Cuman gampang, bawa mic rusak itu saja ditukar mic baru gratis. Nah, itu tema-tema yang saya lakukan. Nah, saya termasuk orang yang bergerak pada bidang dakwah, tapi bidang di atas mimbar. Nah, jenengan akan diproduk di atas mimbar. Saya di belakang mimbar. Jadi suatu saat dengan ketemu dengan kesulitan hal itu, silakan bisa cerita sama saya. Karena saya adalah membuat evaluasi, membuat apa namanya uji coba, tes peralatan-peralatan, tes market dan sebagainya. Seperti itu, alat yang praktis, efektif untuk kita berdakwah apa saja. Nah, saya berpikir ke situ dan saya menyediakan semuanya itu. Temanya begitu. Ya, jadi bidangnya beda. Dakwah itu harus beda, jangan sama. Kalau sama misalnya dengan ilmu pidato mic-nya rusak, seorang ustaz nggak bisa dandani piye, ora iso pidato, tidak tersampaikan materi, ya kan? Apalagi sekarang hubungannya dengan media, dengan internet dan sebagainya. Kalau tidak tahu teknik itu gimana? Sinyalnya mati-mati, tidak tersampaikan ya kan? Nah, maka itu sebenarnya menurut saya selain bidang itu hal-hal teknologi ini harus ada bidang khusus yang menjembatani dua-duanya dan harus seiring. Jangan sampai hanya ilmu agama yang kuat gitu, tapi macet karena kendala teknologi. Nah, kita harus ini. Nah, ini bidang saya. Nanti sampaikan pada Ustadzmu ya. Nah, saya menjalani bidang itu. Alhamdulillah di pondok ataupun di sekolah ada beberapa komunitas itu memang berdalam bidang tersebut. Nah, alhamdulillah ya itu. Nanti saya langsung terapan, tidak hanya teori saja. Saya dulu pernah membuat pelatihan itu ternyata kayak semacam apa namanya, bukan ya sekarang bentuknya macam-macam, konten gitu. Podcast itu saya menguasai, teknologinya juga tahu. Iya, karena saya mengenal dengan orang-orang yang membuat podcast, teknik podcast. Untuk broadcast pertelevisian saya kenal dengan orang-orang media, wartawan kenal. Dulu yang ngajar itu teman-teman media, ada wartawan, ada orang EO, sempurna. Jadi murid-muridnya keren, pinter-pinter. Aku pinter, aku dengan jani. Nah, begitu. Nah, maka kayak ini perlu seperti itu tadi yang saya lakukan itu. Banyak bidang yang bisa dan luas. Memang dari A sampai Z. Kalau dulu teknologi yang paling bagus untuk bidang kepenyiaran ataupun bidang dakwah itu adalah AGI menurut saya. Karena belum ada yang punya jaringan radio seluruh dakwah selain AGI, tidak ada. Namanya MQ, radio MQ, ya kan?
Nah, kemudian punya televisi yang bisa menguasai televisi yang lain dengan minta royalti pada beliau kan belum ada. Nah, saya mencermati itu, mempelajari itu. Gitu. Nah, ini mungkin besok menjadi wacana buat jenengan ke tahun ke depan, bukan sekarang. Ke depan harus berpikir yang luas seperti itu. Nah, termasuk ini anak-anak saya ajukan ke situ karena saya bidangnya sangat luas dan beragam. Hanya anak-anak saya yang penting bapak bisa, yang penting media kamu harus semuanya bisa. Ini sebenarnya bisa. Walaupun sekolah kita beda, anak sing IPA, anak sing IPS, ya kan, anak sing kesehatan, pun monggo. Nah, gitu. Ini yang salah. Nah, nah, kalau nggak gini nggak ketemu saya nggak tahu kamu siapa saya. Saya kalau disebut saya adalah seorang dokumenter, multi dokumenter. Sudah melakukan kerjaan. Iya, tokoh dokumenter itu lingkungan saya masa sekolah hanya saya. Yang lain nggak kelihatan. Tokoh-tokoh penting. Berarti relasi jenengan itu termasuk tinggi ya? Bukan, ada jerapah juga. Nek tinggi kan kecil. Jerapah kan tinggi ya. Tinggi paling tinggi jerapah, bukan tinggi. Tinggi kecil. Tinggi tumo itu kecil ya. Iya kan? Betul kan? Nah, begitu. Jadi ini terlalu kreatif dari mainnya tidak di sini. Ya oke gitu ya teman-teman. Nah, ini kita cerita 11 menit. Cukup lama tapi keren ya. Semoga bisa memberi motivasi untuk anak cucu kita. Amin. Bukan diri saya, anak cucu yang penting. Mungkin kamu pesan untuk para penonton. Seangkatan kamu, pokoknya kelas ya. Salam untuk kantor kelas. Jadi untuk kalian teman-teman saya itu jangan pernah patah semangat dalam belajar. Karena kenapa? Karena itu yang akan menjembatani kehidupan kalian di masa depan dan juga akan mempengaruhi di masa depan bagi anak cucu Anda. Ya gitu. Kemudian ini bagi penonton yang umum. Meskipun ada banyak hal yang kalian tidak ketahui, tapi percayalah bahwa hal tersebut lambat laun akan jadi sesuatu yang penting bagi diri kamu sendiri. Ya gitu. Nah, kemudian setelah kamu kan baru kali ini ngerti saya ya, padahal saudara, ya orang tuanya itu ya tahu udah seperti kakak adik. Nanti setelah kamu lihat saya dengan sekilas ini, apa pendapatmu tentang saya? Kaget Pak. Kaget orang geblak ya. Gini Pak, ceritanya gini. Pertama, aku kan lagi santai-santai sama dengerin musik kan. Tiba-tiba ada tamu. Wah, tamu biasa aku nyiapkan baju, terus habis itu tak pakai. Setelah itu tiba-tiba bapak ini menghampiri saya, langsung tiba-tiba mewawancari saya. Apa ya? Biasanya dalam wawancara kan itu dipersiapkan terlebih dahulu ya naskah-naskahnya. Setelah itu tentang di briefing lah istilahnya, itu kita briefing dulu apa yang disampaikan, terus habis itu apa yang dipertanyakan ya. Nah ini tiba-tiba secara mendadak gitu, tiba-tiba langsung di nah itu namanya ilmu jurnalis. Jurnal itu menarik gitu karena tidak terencana kan nggak mau cotek mikir kepiye. Nah, ini enggak, jadi kan mengalir gitu. Nah gitu, itu adalah ilmu yang berjalan gitu ya. Jadi teman-teman saya itu kalau dulu ada kenal namanya koran Solo Pos, sudah pernah dengar ya? Koran Solo Pos. Belum pernah. Pun. Suara Merdeka. Nah, saya pernah kunjungan ke redaksi Suara Merdeka. Saya pernah pelatihan di Solo Pos secara intern. Nah, jadi media dari awal sampai akhir saya pernah segala bentuk pengelolaan dari awal ketika kita ambil berita, kita menulis dan sebagainya itu saya pernah belajar di situ. Kemudian temannya saya sendiri kemudian redaktur Solo Pos juga. Jadi ya top wong duran. Nek akiran wong duran. Nek ketemu saya, ayo. Pernah dia ada pelatihan saya ikut malah gojeknya, ayo podo guru aja ganggu kaya nek reyak wae. Nah, gitu jadi candaan mereka, tapi ini mengesan bagi saya. Jadi ilmu itu tidak terbatas. Jadi saya sendiri bukan orang di bidang pendidikan, orang bukan di bidang itu, tapi saya ini kemauan saya itu lebih tinggi dari
orang-orang itu. Ya karena memang semuanya itu tergantung sama nilai diri sendiri sih. Oke. Niat Tapi, sih. tapi yang jelas ini, hal ini terjadi karena memang Allah menghendaki begitu. Iya. Kita orang di luar pagar, tapi tahu hal itu penting. Gitu. Oke, makasih ya. Iya, iya. Semoga kamu sukses ya. Oke, amin. Bentar Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Oh, Bapak boleh, ya. boleh, Boleh kan? Boleh dong. Bapak tahu isu tempo.co yang dikirimi sama kepala babi atau teror itu? Heeh. Tahu kan info ini? Ya, tapi tidak begitu mendetail. Tapi ceritanya, menurut pendapat kamu. Gini Pak, Bapak sendiri sebagai seorang wartawan, setelah itu sebagai seorang jurnalis ya, semisal seorang jurnalis itu mendukung gini aja, misal di dalam suatu wilayah itu terdapat pro kontra, kemudian Bapak itu mendukung salah satu dari pihak tersebut, Bapak nggak takut dimusuhi tak? Karena Bapak telah mendukung dari salah satu pihak tersebut, kemudian mewawancarai hal tersebut, kemudian ada beberapa dari komunitas yang nggak terima, akhirnya menyerang apa namanya, menyerang organisasi Bapak gitu. Wah, Jadi gimana tanggapan oh, Bapak? itu gampang, nggak masalah di saya. Karena saya menggunakan ilmu PR. Jadi bukan ilmu yang lain, ilmu PR. Ilmu PR itu PR, public relation, Gunakan ilmu itu ya. Oke. Ilmu itu adalah menjembatani ketika dua pihak berseberangan, dia akan nyaman menyelesaikan semua masalah dengan smooth, dengan indah, dengan semua pihak menerima. Itu hal yang penting. Kalau dulu namanya negosiasi. Nah, bahasanya kan gitu kan. Iya. Nah, kita karena kamu menilai saya bagus, kemudian pihak lawan menilai saya bagus, dan mereka menyadari itu adalah sebuah kebaikan, tapi hal kebaikan harus ditunjukkan dulu sehingga mereka menyadari itu kebaikan. Dengan adanya kebaikan yang sama, otomatis mereka akan bertemu. Ya, jadi tidak menjadi masalah suatu perbedaan. Kan dengan perbedaan itu bagi saya menjadi sesuatu yang indah dan gampang dan penting. Pernah ini ada kasus ya, suatu negara bermusuhan. Ya, tapi si bapak ini pintar. Dia ke sana tidak dimusuhi, ke sini tidak dimusuhi. Kenapa bisa begitu? Tahu nggak sebabnya? Karena tidak berkomitmen atau tidak berpihak. Bukan. Karena dia melakukan hal politik yang bagus. Dia punya istri di negara ini. Di sana juga punya istri sana. Loh, solusi yang cantik kan? Tidak masalah. Mau ke sana, orang ditembak. Saya mau ketemu istri saya di sana. Alamatnya ini kan dicari terkeenek tenan. Nah, itu sebuah politik yang orang lain tidak pernah mengerjakan. Nah, hal seperti itu perlu kita sebagai misalnya ada kawan, ada lawan itu seperti itu. Itu hanya salah satu contoh. Nanti ada detail-detail yang bisa kita pelajari, ya kan? Nah, itu salah satunya ya. Enak toh? Itu siapanya. Ada pertanyaan yang lain? Malah mumet ini. Kok apa ini? Nah, gitu. Nah, kita berdakwah itu terkadang caranya seperti itu. Ada suatu masalah dimunculkan. Katanya do kontra. Nah,